Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah virtualiyin, virtualiyat dimanapun Anda berada, yang menemukan audio ini entah karena rekomendasi teman atau tiba-tiba nongol karena direkomendasikan oleh YouTube. Saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap beriman, tetap berislam, walau kadang-kadang hari-harinya masih asyik ngomongin orang. Saya husnudon, orang-orang yang Anda omongin adalah para pahlawan, para wali, para kiai, para nabi. Jadi Anda ngomongin mereka karena ingin meneladani laku-laku mereka. Amin. Amin. Jamaah virtualiyin, virtualiyat, hari ini kita berjumpa lagi dalam acara ngaso atau ngaos sedelo. Ngaos berarti ngaji, sedelo berarti sebentar. Jadi kita ngajinya sebentar saja. Waktunya kira-kira setara dengan ketika Anda bilang ke penjual martabak, "Bang, martabak manis satu ya, pakai topping keju, coklat, dan kacang." Lalu ketika Anda mendengarkan ini sampai selesai, martabaknya sudah jadi. Nah, kira-kira durasinya segitu ya. Baik, jamaah virtualiyin, virtualiyat dimanapun Anda berada, hari ini kita masih ngaji tentang tauhid, yang kalau dalam bahasa Arab berarti mengesakan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam Islam, tentu saja yang dimaksud tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dalam salah satu pengajiannya, Habib Quraish Shihab pernah mengatakan bahwa makna Allah, akar katanya itu bisa dari aliha, yang artinya yang mengherankan, yang menakjubkan, atau bisa juga berarti yang dipatuhi. Jadi Allah itu dinamai Allah karena dia dipatuhi. Allah juga dinamai Allah karena semua ciptaan dan perbuatannya menakjubkan. Kalau sampai ada yang membuat kita tidak takjub, itu mungkin karena kita telah menganggap bahwa segala sesuatu itu memang terjadi demikian adanya. Untuk lebih mudahnya, mari kita ambil satu contoh, misalnya tentang proses kelahiran anak manusia. Anda pasti tahu bahwa kehamilan itu bisa terjadi ketika sel sperma dari pria bertemu dengan sel telur dari wanita. Tapi ketika saya bilang begini, Anda jangan langsung menyanggah, "Loh Gus, itu Nabi Isa bisa lahir dari perutnya Maryam tanpa terlebih dahulu ada proses sperma bertemu sel telur?" Loh ya, tidak begitu ya. Itu beda. Itulah yang namanya mukjizat dari Allah. Dan itu sudah masuk dalam sifat iradat atau kehendaknya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi itu bahasan tersendiri ya. Jangan gunakan itu sebagai sanggahan. Karena yang kita ambil sebagai contoh tadi adalah proses kelahiran anak manusia menurut kelazimannya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang tadi. Jadi pertemuan antara sperma pria dan sel telur wanita ini dinamakan pembuahan atau konsepsi. Ini sebelum saya lanjutkan, kalau ada orang kesehatan dengar, mohon dikoreksi ya, karena jangan-jangan saya salah ngomong. Terutama para bidan. Ini kebetulan istri saya juga bidan. Jadi kepada istri saya, kalau kamu mendengarkan ini dan saya salah ngomong, tolong dikoreksi ya sayang. Oke, kita lanjut. Setiap bulan, wanita akan melepaskan satu sel telur yang sudah matang dari salah satu ovarium. Nah, proses ini bersamaan ketika wanita mengalami masa subur, sehingga terjadi ovulasi. Nah, setelah dilepaskan, sel telur tadi akan melewati yang namanya tuba Fallopi, yang panjangnya sekitar 10 cm menuju rahim. Sel telur ini rata-rata dapat bertahan hidup sampai 24 jam semenjak dilepaskan. Inilah perbedaan antara pria dan wanita. Wanita itu melepaskan satu sel telur setiap bulan. Sedangkan pria bisa terus-menerus memproduksi sperma. Bahkan bisa sepanjang hidup. Kemudian diperlukan waktu sekitar 2-3 bulan untuk membentuk sel sperma baru atau biasa disebut spermatogenesis. Kemudian untuk pria yang sehat, dia bisa melepaskan 20 dan bahkan hingga 300 juta sel sperma dalam 1 ml air mani. Bayangkan, sebanyak itu. Nah, tetapi dari sebanyak itu, hanya satu sel sperma saja yang dipakai agar terjadi proses pembuahan. Nah, sampai di sini kita betul-betul kebangetan sih kalau sampai tidak bisa memikirkan kemahabesaran Allah. Karena bahkan untuk hal-hal sekecil dan sedetil ini Allah telah merancang secara teratur, yang mana itu semua banyak kita anggap sebagai kebiasaan saja, kelaziman saja. Sehingga ketika itu semua hanya dianggap sebagai kelaziman, kita tidak bisa heran kepada Allah, takjub kepada Allah, sebagaimana makna Allah yang berakar dari kata aliha di awal tadi, yang bermakna yang mengherankan, yang menakjubkan, karena semua ciptaan dan perbuatannya menakjubkan. Oke, untuk proses lahirnya anak manusia tadi tidak akan saya lanjutkan. Karena selain Anda bisa mendapatkannya di kuliah perbidanan, Anda juga bisa dengan mudah menemukannya di Google atau YouTube. Sekarang kan banyak ya informasi seperti itu, bertebaran di mana-mana. Yang jelas, kita wajib percaya bahwa Allah itu ada dan Dia ada di mana-mana. Di langit,
di bumi, di dalam dirimu, dan bahkan di dalam proses-proses kecil yang tadi sudah kami sampaikan, kita bisa menemukan kemahabesaran Allah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir lingibadatihi. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Jamaah virtualin, virtualiat yang dirahmati Allah, kiranya sampai di sini dulu ngaso atau ngaos sedilo episode kali ini. Sampai jumpa dalam ngaso episode berikutnya, dan jangan lupa martabaknya diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.